Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Aulia Hidayatullah. Kali ini dari kelompok kami akan membahas tentang contoh regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS. Di sini untuk input yang saya buat adalah saya ingin membuat judul dengan pengaruh trust kepada calon terhadap partisipasi dalam pemilihan ketua kelas. Nah, dari data Excel ini yang berjumlah 53 akan saya masukkan ke dalam software SPSS untuk kita analisis. Nah, sebelumnya mari kita buka softwarenya terlebih dahulu. Kita masuk di variable view. Kita membuat nama, untuk yang atas kita kasih X dan yang bawah kita kasih Y. Untuk labelnya yang nilai X saya kasih trust dan yang bawah Y-nya partisipan. Nah, setelah itu kita masuk di data view. Nah, di data view untuk nilai X dan Y kita masukkan dari data yang ada di Excel dari nomor 1 hingga nomor terakhir yaitu nomor 53 kita copy. Setelah itu kita masukkan di sini, kita pastekan. Kita bisa klik kanan paste ataupun langsung Ctrl V. Nah, setelah itu kita masuk di Analyze Regression Linear. Nah, untuk poin yang atas trustnya ini kita masukkan di Independent atau di sini dengan cara mengklik ini. Lalu partisipannya kita taruh di Dependent. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita memiliki 1, 2, 3, 4 output tabel. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari 4 tabel ini. Untuk tabel yang pertama adalah variabel entered or removed. Tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel trust sebagai variabel trust ini sebagai variabel independen dan partisipan atau partisipasinya masuk di dependent variable. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Untuk output yang kedua yaitu model summary. Tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan yang ada di poin R ini yaitu sebesar 0,463. Dari output ini diperoleh koefisien determinasi R square yaitu 0 sebesar 0,215 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau trust terhadap variabel terikat atau partisipan atau partisipasi adalah sebesar 21,5%. Selanjutnya adalah output tabel yang ketiga yaitu ANOVA. Dapat kita ketahui bahwa nilai F hitung di sini adalah 13,951 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau partisipan. Dengan kata lain, ada pengaruh variabel trust
trust yaitu poin X tadi terhadap variabel partisipan atau partisipasi pada poin Y tadi. Nah, untuk tabel yang terakhir atau output yang terakhir adalah koefisien. Dapat kita ketahui bahwa nilai konstan atau konstan ini sebesar 9,481. Sedangkan nilai trust-nya atau koefisien regresi sebesar 0,438. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A plus atau tambah A tambah BX dan Y sama dengan ini Y-nya. Y-nya sama dengan 9,481 ditambah 0,438 X. Nah, itu rumusnya. Atau dapat kita terjemahkan konstanta sebesar ini 9,481 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar ini. 9,481. Sedangkan koefisien regresi X sebesar 0,438. Menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai trust, maka nilai partisipasi bertambah sebesar ini. Setiap ada penambahan 1, maka nilai yang bertambah muncul sebesar 0,438. Jadi koefisien tersebut bernilai positif. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Kenapa bisa dikatakan positif? Karena ini 0,438. Kalau dikatakan negatif berarti nantinya akan menjadi min 0,438. Tapi di sini tidak ada minnya, maka ini adalah nilai yang positif. Nah, untuk pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana ini berdasarkan nilai signifikansi sebesar 0,000, ini adalah nilai signifikansinya, atau bisa disebut kurang dari 0,05 adalah sebagai patokan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust atau X berpengaruh terhadap variabel partisipasi Y. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar ini, 3,735 atau lebih besar dari 2,008. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust X berpengaruh terhadap variabel partisipasi Y. Kenapa saya bilang kalau T hitung sebesar 3,735 lebih besar dari T tabel 2,008. Nah, di sini tidak ada 2,008. Cara menghitung 2,008 atau sebagai T tabel ini yaitu dengan cara berikut. T tabel memiliki rumus A per 2 dan N kurangi K kurangi 1. Untuk A-nya di sini sudah kita ketahui bahwa 0,05 dibagi 2. Yaitu hasilnya adalah 0,025 dan dibagi per 51. Untuk menghitungnya kita tidak perlu menghitung capek-capek menggunakan komputer atau kalkulator. Untuk menghitung nilai T tabel yaitu kita bisa melihat rumusnya, yaitu di sini. Tadi untuk nilai A per 2-nya adalah 0,025. Nah, ini 0,025. Dan outputnya adalah 51. Maka kita akan tarik ke bawah.
sampai kita angka 51. Nah, ini adalah angka yang ke-51. Nah, ini tadi yang saya sebut 2,008. Ini adalah sebuah hasilnya. 51 adalah dari rumus N kurangi K kurangi 1 tadi. Nah, sampai sini dulu perhitungan kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.